Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan hari ini biiznihi wa aunihi Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan siyamur Ramadan yang mudah-mudahan siam kita betul-betul kita bangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah maklum bagi kita dari beberapa pelajaran atau materi yang pernah kita dapatkan di dalam ta'lim yang ada, bahwasanya syahrul Ramadan adalah semacam bulan untuk mengukur diri kita di dalam kejujuran kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan istighfar, meminta ampun atas dosa-dosa kita ataupun taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu doa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya seorang yang gagal menjalani syahrul Ramadan adalah sungguh merugi atau sungguh celaka. Man dakhala alaihi syahrul Ramadan, seorang yang masuk padanya bulan Ramadan, summa kharaja min, lalu dia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dalam keadaan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis tersebut menjadikan tanbih, sesuatu yang perlu kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Hendaklah seorang menjalani bulan Ramadan yang alhamdulillah setengah atau separuh bulan Ramadan sudah kita lewati. Apa yang saya sampaikan dari hadis tadi hendaklah menjadikan muhasabah bagi diri kita, koreksi bagi diri kita apa yang sudah kita lakukan setengah bulan yang lalu pada bulan Ramadan tersebut. Qala fiddin rahimani wa rahimakumullah.
dengan kita mau muhasabah diri, kita mau mengoreksi amaliyah-amaliyah yang telah berlalu, khususnya di bulan Ramadan ini, maka sisa setengah bulan ke depan itu betul-betul kita akan manfaatkan, kita akan perhatikan betul, kita akan upayakan betul agar kita keluar nantinya dari bulan Ramadan dalam keadaan betul-betul diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan syahrul Ramadan, memasuki bulan Syawal, kita tergolong orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu harta pun yang lebih mahal daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru bukan kita menjadi orang-orang yang celaka dan merugi karena kesempatan demikian bagusnya ada di hadapan kita, lalu karena kita tidak pandai memanfaatkannya, justru kita akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terdorong pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan niat sebagian ikhwah untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, atau siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Maka biidznillah pada kesempatan sore kali ini kita laksanakan ta'lim sekaligus nanti buka bersama di sini dalam rangka kita menyambut niat ikhlas sebagian ikhwah kita untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang mulia tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan sore kali ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dari hadis yang panjang dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun, adalah pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki, qatala 99 nafsan, dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar, yaitu dia telah membunuh 99 jiwa. Sa'ala an a'lami ahli al-ardi, lalu dia bertanya kepada manusia ini untuk ditunjukkan kepadanya manakah orang yang paling alim di muka bumi ini. Jadi dia mencari ahlul ilmi, ya. Fadulla ala rahibin, lalu oleh manusia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah, bukan seorang alim tapi seorang ahli ibadah. Fadulla ala rahibin fa'atahu, lalu orang yang telah membunuh 99 jiwa tadi mendatangi si rahib tadi, ahli ibadah tersebut. Faqala, lalu dia berkata kepada rahib tadi, innahu qatala 99 nafsan, bahwa dia telah melakukan dosa membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka rahib ini memberikan jawaban kepada si pembunuh tersebut, la, tidak ada taubat bagimu. Faqatalah, maka dibunuhlah sekalian si rahib tersebut. Kena berapa? 100 jiwa. Fakammala bihi mi'atan, disempurnakan 99 jiwa yang telah dibunuh tadi menjadi 100 dengan nyawa sang rahib tersebut yang telah memberi fatwa tidak ada taubat bagi dirinya. Dibunuh sekalian. Kemudian summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi, lalu karena dia ingin bertaubat, dia bertanya lagi kepada manusia supaya ditunjukkan kepada dirinya mana orang yang paling alim di muka bumi ini. Bertanya kepada manusia supaya ditunjukkan mana a'lami ahli al-ardi, mana orang yang paling alim di muka bumi ini.
Fadulla ala rajulin alimin. Lalu akhirnya ditunjukkan oleh manusia kepada seorang rajul yang memang alim, seorang ahlul ilmi, seorang ulama. Qala, lalu dia mengkisahkan perjalanan hidupnya. Innahu qatala mi'ata nafsin. Dia telah membunuh 100 jiwa. Tadinya berapa? 99. Digenapi dengan jiwa Fir'aib tadi menjadi 100 jiwa. Dia menceritakan kisah hidupnya kepada si alim tersebut. Fahal lahu min taubatin? Apakah dia masih memiliki taubat? Faqala, maka berkata si alim tadi, na'am. Iya, baginya taubat. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubati? Dan siapa yang bisa menghalangi atau mencegah seorang ini dari taubat dia dari dirinya? Maknanya bagaimana? Tidak ada satupun yang bisa mencegah seorang yang mau bertaubat lalu kemudian tidak diterima. Selagi kesempatan untuk bertaubat, mungkin ada kesempatan untuk bertaubat. Kemudian si alim memberikan petunjuk cara bertaubat. Faqala, lalu dia berkata kepada si pembunuh tadi, intalik, pergilah kamu ila ardin kada wa kada, ke daerah ini dan ini. Ditunjukkan satu daerah. Fiha unasan, di dalam daerah tadi ada manusia-manusia, artinya penduduk daerah tersebut. Ya'budunallah, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum, pergilah ke daerah tersebut, sembahlah Allah bersama penduduk tersebut. Tunjuk si alim. Wala tarji ila ardika, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke kampung halamanmu, ke daerah asalmu. Fa innaha ardu su'in, karena sesungguhnya kampung halamanmu itu adalah kampung halaman yang jelek. Perhatikan, pelajaran yang sangat bagus dari si alim. Setelah orang ini datang kepadanya mengatakan dia membunuh 100 jiwa, lalu datang kepada si alim, maka petunjuk si alim ketika dia bertanya, saya ingin taubat, adakah bagi saya taubat? Si alim menunjukkan, ada bagimu taubat. Siapa yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubatmu? Tidak ada. Sedang Allah Maha menerima taubat. Tapi diajari bagaimana cara taubat sehingga dia memperoleh taubat yang benar. Dikatakan, pergilah kamu ke daerah ini dan ini. Karena di daerah tersebut, atau di desa tersebut, atau di kampung tersebut, penduduknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah di sana, sembahlah Allah bersama penduduk kampung tersebut. Wala tarji ila ardika, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke kampung halamanmu. Fa innaha ardu su'in, karena kampung halamanmu itu adalah kampung yang jelek. Fanfalaka, berangkatlah orang si pembunuh tadi, berangkat mengikuti petunjuk siapa? Si alim. Karena memang dia ingin bertaubat. Fanfalaka, berangkatlah. Hatta idza nasafat tariqa, ketika sampai di pertengahan jalan, yaitu dari kampung halamannya yang jelek tadi, dia menuju kampung yang ditunjukkan oleh si alim tadi. Begitu baru sampai di tengah jalan, hatta idza nasafat tariq atahul maut, menjemputnya kematian. Mati. Belum sampai ke kampung yang dituju, meninggal orang ini di tengah jalan. Fahtafamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Akhirnya terjadilah perdebatan tentang jenazah orang ini tadi, rajul yang membunuh 100 jiwa tadi, antara malaikat rahmah dengan malaikat azab. Bersengketa, mana yang lebih berhak? Kemudian faqalat malaikatur rahmah, ketika terjadi persengketaan, berkata malaikatur rahmah, Ja'a, orang ini adalah bagian saya, dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikatur rahmah, Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi 'ala Allah, karena dia datang menghadap dengan hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap ingin menemui Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran taubatnya.
Faqalat malaikatul azab. Malaikat azab menjawab, innahu lam ya'mal khaira qattun. Sesungguhnya orang ini belum mengamalkan satu pun kebajikan. Jadi yang satu beralasan dia sudah bertaubat, yang malaikat azab beralasan dia belum punya amal kebaikan sedikit pun. Bersengketa dua malaikat ini. Kemudian fa'atahum malakun, maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka kedua malaikat ini, malakun, seorang malaikat yang Allah jadikan hakim di antara keduanya. Ketika keduanya bersengketa, bertengkar masalah jenazah si pembunuh ini tadi, Allah mengutus seorang malaikat. Fi suratin adamiyyin yang berbentuk jasad manusia. Jadi malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjadi hakim antara kedua malaikat yang bertengkar tadi, fi suratin adamiyyin, bentuknya manusia. Jadi menyamar dalam bentuk apa? Manusia. Dan ini makhluk. Faja'aluhu bainahum, maka dia menjadi hakim di antara kedua malaikat tadi. Faqala, malaikat yang menjadi hakim tadi mengatakan kepada keduanya, kisu, ukurlah, ma bainal ardaini, ukurlah antara dua tanah ini, dua bumi ini tadi. Jadi katakanlah ini jenazahnya si pembunuh tadi berada di tengah, ukur antara dua tanah ini. Jarak antara kampung dia yang asal kepada jenazah tersebut dan antara jenazah tersebut kepada kampung yang akan ditujunya. Diukur. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Mana saja jenazah ini lebih dekat kepada kampung yang ditujunya atau yang ditinggalkannya, mana yang lebih pendek jaraknya, berarti jenazah itu baginya. Bagi malaikat yang semestinya. Apakah malaikat rahmah ataupun malakul azab. Faqasu, diukur sama dua malaikat tadi. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Maka dijumpai setelah diukur tadi, ternyata jenazah tadi lebih dekat kepada kampung yang ditujunya. Faqabadahu malaikatur rahmah, akhirnya diambil oleh malaikatur rahmah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika diukur semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada tanah, kepada bumi itu, ya, antubaidi, hendaklah kamu menjauh. Ketika diukur antara jenazah tadi dengan kampung halaman yang ditinggalkannya, Allah berfirman kepada tanah tersebut supaya memanjang. Antubaidi, memanjanglah. Maka menjadi jauhlah jenazah ini dari kampung halamannya yang asal, kemudian dekatlah dia kepada kampung yang ditujunya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka diambil oleh malaikatur rahmah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan dalam riwayat yang lain, perbedaan jarak ini tadi cuma beda satu jengkal. Jadi lebih jauh ke kampung halamannya, beda satu jengkal dengan kampung yang akan ditujunya. Itulah hadis yang mulia yang menerangkan kepada kita bagaimana kejujuran taubat seorang hamba dari maksiatnya, yang kemudian diterima taubat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa membunuhnya. Dalam hadis ini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau melihat dan mempelajari secara detail, akan kita dapati banyak sekali faidah dari hadis tersebut. Yang pertama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa nanti seluruhnya, bahayanya atau dhararud dzunub, bahayanya perbuatan dosa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, famimma yanbaghi an yu'lam, perkara yang mesti kita ketahui, kita ilmui, kita yakini, anna dzunuba wal ma'asiyah
bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba tadurru wala budda, mesti menimbulkan madarat, tidak mungkin tidak. Dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalam al-Imam Ibn al-Qayyim, ya, anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurru wala budda, bahwasanya dosa-dosa yang kita lakukan, waliyadhan billah, dan kemaksiatan kita kepada Allah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tadurru wala budda, mesti akan memadaratkan, tidak mungkin tidak. Jadi kaidah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini rumus. Dan nanti kita perhatikan bagaimana pemahaman salaful ummah. Karena itu di antara mereka, ketika mereka menjumpai kendaraannya, kok tiba-tiba barangkali liar kudanya, yang biasanya lunak menurut kepada dirinya liar, istrinya yang biasanya taat kepadanya membangkang, dia pertama kembalikan kepada dirinya, lalu mengatakan ini akibat dosa yang saya lakukan. Dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia jumpai pengaruh dari taubatnya tersebut. Setiap dosa mesti menimbulkan apa? Madarat. Wa anna dararaha fil qulub, bahwasanya madarat dosa-dosa dan maksiat tadi terhadap hati-hati pelakunya kadararis sumumi fil abdan, sebagaimana bermadaratnya racun terhadap badan yang terkena. Dan ini madarat yang paling besar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh Bani Adam. Bahkan kadang-kadang ketertipuan Bani Adam dalam hal ini jauh lebih besar daripada perkara-perkara yang lain. Sehingga madarat menimpa kepada dirinya, kepada hatinya hambar dalam beribadah, sulitnya mencerna ilmu. Kayaknya pikiran itu betul-betul diajar, nggak paham-paham. Ibadahnya hambar, sujud tidak enak, sholat tidak nikmat, baca Quran tidak enak, malas beribadah kepada Allah, ketaatan terhalang dari dirinya. Itu ditimbulkan oleh dosa yang dia kerjakan. Kadang-kadang dia tidak menyadarinya. Madarat dosa. Karena itu pertama, hendaklah kita murajaah kepada diri kita sendiri, berkaitan dengan kehidupan kita, sampai berkaitan dalam mencari maisha, rizki, seperti itu. Salaf kita mengatakan apa? Bahwasanya tidak ada satu jalan yang lebih mudah untuk mendatangkan rizki di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Adapun seorang yang mengais rizki dengan bermaksiat kepada Allah, mencari jalan yang haram, mencari jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian mendapatkan runtuhan rizki yang demikian banyak, itu istidraj dari Allah, pemanjaan dari Allah. Fahdharu, hati-hatilah dosa. Kemudian beliau mengatakan, wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un, adakah di dunia ini satu kejelekan, bahkan nanti di yaumul kiamah satu kejelekan atau satu penyakit pun, wasababu illa wasababu dzunubu wal ma'asi, kecuali sebab tumbuhnya kejelekan dan penyakit tadi adalah dosa dan kemaksiatan. Dan kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang datang dari Rasulullah SAW, bahkan sebelumnya ayat-ayat Al-Quran tentang akibat perilaku dosa yang terjadi di kalangan Bani Adam ini sangat banyak sekali. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti barangkali yang kita jumpai di negeri kita, berbagai macam musibah menimpa, dari banjir, tsunami katakanlah, gempa bumi, gunung meletus, yang di sana kemarau, yang di sini kebanjiran, belum lagi perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan sekian banyak yang lainnya. Itu semua akibat dosa Bani Adam. Dengan kaidah yang diberikan oleh Imam Ibn al-Qayyim tadi, tidak ada satu kejelekan pun, tidak ada satu penyakit pun yang Allah turunkan di muka bumi ini kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Jadi kalau kita lihat sekarang membanjirnya banyak penyakit yang bermacam-macam jenisnya yang sulit disembuhkan. Taun yang kadang-kadang melanda satu daerah, habis penduduk daerah tersebut. Itu sebenarnya akibat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam. Sampai hari ini
Kalau kita pahami kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menahan air hujan, kemudian terjadi kemarau panjang, kekeringan, yang barangkali di daerah yang lain jauh lebih parah dari di tempat kita ini. Semua itu kalau kita kembalikan kepada dalil-dalil yang datang dari Nass Syar'i, itu adalah akibat dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana perbuatan para sahabat radhiyallahu anhu ketika mereka melakukan salat istisqa, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak berdoa kepada Allah kecuali sekedar beristighfar. Lastaghfiruka ya Allah, lastaghfiruka ya Allah, terus diulang-ulang. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, aku tidak melihat dan tidak mendapati engkau berdoa meminta hujan kepada Allah, tapi engkau cuma mengulang-ulang istighfar. Maka Umar bin Khattab menjawab yang maknanya, karena kita mendapatkan kekeringan dari Allah, katakanlah ditahannya air hujan akibat dosa kita. Sedang dosa penyelesaiannya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, sudah memaafkan kita, maka keberkahan dan rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Mustalafil ummah, pemahaman salaful ummah. Jadi yang pertama bahaya dosa. Kemudian dalam hal ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahayanya dosa membunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat Al-Quran tentang bahaya dosa membunuh ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dosa ini seperti tadi, yang mau bertaubat ini, perbuatan dosanya adalah apa? Membunuh jiwa. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan dari dosa membunuhnya tadi adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka tersebut. Bahkan dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan tentang bentuk kezaliman dalam membunuh, dalam dosa membunuh ini tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, min ajli zalika, dengan sebab itu, yaitu kisah pembunuhan antara Qabil dengan Habil, dua putra Adam. Katabna, kami tentukan, kami tetapkan hukum ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa dengan jiwa yang lainnya tanpa alasan yang hak, au fasadin fil ardi, atau dia menimbulkan kerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Tidak, membunuh satu jiwa dengan sengaja tanpa hak, Allah samakan dengan seakan-akan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang membiarkan hidup satu jiwa, faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia membiarkan hidup seluruh manusia. Di sini satu kaidah yang perlu kita pahami ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kadang-kadang muskil pada sebagian kita. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man arada ayyaqra surah Al-Quran falyaqra qul huwallahu ahad. Barang siapa yang ingin membaca sepertiga Al-Quran, silakan dia membaca surat qul huwallahu ahad. Perbandingan. Apa kemudian kalau kita sekedar membaca qul huwallahu ahad berarti kita sudah seperti membaca sepertiga Al-Quran dalam hukum seluruhnya? Lalu karena dia malas baca Quran, yang lain barangkali baca rutin ayat per ayat, surat per surat, sampai tidak sampai sepertiga. Kemudian dia remehkan itu belum apa-apa. Saya setiap hari membaca sepertiga Al-Quran. Sekedar baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kadang-kadang iskal. Sebagaimana juga berkaitan dengan siam kita ini, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, wa atba'a bi sittin min Syawal, lalu diikuti 6 hari pada bulan Syawal, fakannahu shoma dahr, seolah-olah dia puasa setahun penuh.
Itu nilai, itu penyerupaan, itu fadilah. Apakah sama berarti orang yang puasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, yang lain tidak pernah puasa, dengan orang yang puasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia juga berpuasa sunnah yang lainnya di bulan-bulan yang lain? Padahal Nabi sudah mengatakan siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, berarti seolah-olah sama dia dengan puasa setahun penuh. Tentu tidak sama. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan barang siapa yang dia salat fajar secara berjamaah, salat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia sudah salat semalam suntuk. Lalu dia nggak salat isya, nggak salat duhur, nggak salat maghrib, nggak salat asar, lalu sekedar salat subuh berjamaah, berarti saya sudah salat semalam suntuk. Seperti itu? Tentu tidak. Sebagaimana pula janji Rasulullah SAW, ya, seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya lalu membaca doa ini, lau qaddara alaihi malwanat, kalau ditakdirkan keduanya mendapatkan keturunan, la yadurrahu syaitanu abadan, tidak akan dimadarati oleh syaitan selamanya. Apa cukup bermodal doa mau jima, kemudian anak lahir dibiarkan, nggak usah dididik, pokoknya nanti nggak termadarati syaitan? Dia akan jadi alil bidah di tengah jalan. Karena di dalam perjalanan menuju hidupnya, itu ada perkara-perkara yang harus diperhatikan. Karena itu termasuk prinsip dan kaidah yang harus dipegangi oleh seorang ahli sunnah, bahwa dia tidak cukup berdalil dengan satu dalil, lalu meninggalkan dalil yang lainnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Sekali dia ucapkan la ilaha illallah, kemudian tenang dan santai tidak taat kepada Allah, karena jaminan masuk surga. Perjalanan ucapannya menghadap Allah itu perlu tanggung jawab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kaidah yang perlu kita hafalkan dan perlu kita pahami dalam masalah nas-nas yang seperti ini. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, "Wala yalzamu min tasjid sayy ahduhu bi jami'i ahkamihi." Tidak melazimkan penyerupaan satu amalan dengan amalan yang lain itu harus dihukumi sama dari seluruh sisi hukumnya. Qul huwallahu ahad yang disamakan oleh Nabi SAW seperti sepertiga Al-Quran tidak bisa dihukumi sama dari seluruh sisinya. Bahwa qul huwallahu ahad itu memang sama dengan sepertiga Al-Quran. Jelas maksudnya. Tapi itu menunjukkan fadilah surat Al-Ikhlas dari sisi makna. Karena Al-Quran itu isinya kan ada 3 bentuk. Yang pertama, khabar tentang Allah dan tentang Allah, perbuatannya, sifat-sifatnya. Itu sepertiga dari maksud dan isi Al-Quran itu adalah kabar tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, tentang tauhid. Kenapa qul huwallahu ahad dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena isi qul huwallahu ahad itu adalah murni tauhid seluruhnya. Kabar tentang Allah, tentang namanya dan tentang sifatnya, dan tentang uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebut surat Al-Ikhlas. Jadi dari sisi apa? Makna yang dikandung di dalamnya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang dosa membunuh. Karena itu ada satu dalil, barang siapa yang bisa menghadap Allah. Saya ulangi dalil ini. Hadis Nabi SAW. Pertama, yang paling bau dari Bani Adam ini nanti di yaumul kiamah itu dari perutnya. Jadi pertama yang yansam, busuk, menjadi bangkai berbau busuk nanti di yaumul kiamah itu dari isi perutnya. Karena itu Nabi SAW mewasiatkan, maka barang siapa yang bisa dia makan, barang siapa yang dia bisa memakan dari makanan yang baik, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Mana bisa makan yang baik itu bukan berarti kalau nggak bisa ya makan, tidak. Itu penegasan berkaitan dengan adab yang nanti ada di yaumul kiamah. Jadi yang akan bau busuk pertama kali nanti di yaumul kiamah itu isi perut seorang hamba. Maka barang siapa yang mungkin untuk makan, atau katakanlah tidak makan kecuali yang baik, hendaklah dia lakukan makan yang baik itu tadi.
Artinya apa? Jangan sampai masuk ke perut kita di sesuatu yang tidak thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Tidak sekedar halal dan boleh, yang baik. Jangan asal kenyang, yang ada nilainya. Dalam hadis kan Nabi SAW mengatakan, "Mamala Adam yunya'a syarran min batnihi." Tidaklah seorang Bani Adam itu memenuhi isi perutnya dari kantong penyakit yang ada di perutnya. Illa biqadri ma yuqimna sulbah, kecuali sekedar yang bisa menegakkan tulang sulbi. Itu asalnya fungsi makan di dalam syar'i. Untuk menegakkan apa? Tulang sulbi ini, sehingga dia bisa tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana la mahalah, kalau harus tidak mungkin tidak seperti itu. Kalau tidak mungkin sekedar hanya menegakkan tulang sulbi itu, nggak mungkin harus banyak, katakanlah. Fasulusun li ta'ami, sepertiga kantong perutnya itu untuk makanannya. Fasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumannya. Fasulusun li nafsi, atau li nafasi, sepertiga lagi untuk nafasnya. Petunjuk Rasulullah SAW di dalam mengatur bagaimana makan. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak punya tanggungan darah seorang mukmin atau seorang manusia yang Allah larang untuk membunuhnya, hendaklah dia bebaskan dirinya dari darah manusia tadi. Jangan membunuh. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara alamatus saah, tanda-tanda hari kiamat akhir zaman ini, kasratul haraj. Banyak sekali al-haraj. Qulna wa mal haraj ya Rasulullah, kami katakan apa itu al-haraj ya Rasulullah? Al-qatl, pembunuhan. Sekarang begitu entengnya manusia membunuh saudaranya. Kita sering dengar bagaimana anak membunuh orang tuanya sendiri. Belum lama ada anak umur belasan tahun membunuh ibunya sendiri. Hanya gara-gara berselisih masalah apa? Harta. Karena anak tidak terdidik kecuali di lingkungan yang jelek, sebagaimana lingkungan si pembunuh 100 nyawa tadi. Lalu dia terkungkung di situ. Barangkali dia butuh karena ngertinya cuma dunia, isi perutnya saja yang dipikir. Begitu berhadapan kesulitan dan ibunya yang mestinya harus memberikan, lalu itu tidak keluar, akhirnya dihabisi nyawa ibunya. Ada suami membunuh istrinya. Bahkan manusia ini kalau membunuh keji. Kita sering mendengar bagaimana seorang membunuh orang lain, suami istri atau anak kepada orang tuanya tadi, dalam keadaan dicacah-cacah apa mayat itu tadi. Bahkan saya pernah mendengar suatu berita, ada seorang paman membunuh keponakannya dalam keadaan ditanam hidup-hidup. Jadi menyewa orang, kemudian keponakannya dimasukkan dalam lubang yang sudah disiapkan. Dia teriak-teriak, merengek-rengek, ditimbun terus sampai tertimbun, matilah dia di dalam tanah. Padahal orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa kata Allah? Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasannya adalah kekal di dalam neraka. Kata sebagian ulama, bahwa dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu bisa menghapuskan amalannya, mengantarkan dia kepada kekufuran, akhirnya keluar dari Islam, kemudian kekal di dalam neraka. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim membuat perbandingan. Kalau seorang wanita menahan kucing, katakanlah, ditahannya tidak makan, tidak minum sampai mati, dikabarkan Nabi dia di dalam neraka dengan sebab kucing tadi. Kucing itu yang tidak mukallaf. Bagaimana lagi dengan seorang yang menahan seorang mukmin, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai mati kelaparan dan kehausan di situ. Tentu dosanya lebih besar daripada orang yang menahan kucing sehingga mati tadi. Kalau kita ini katakanlah menyiksa satu binatang, sampai binatang itu mati, padahal binatang itu bisa jadi tidak bermanfaat bagi dirinya, ancaman azab Allah mengenai dirinya. Bagaimana lagi seorang yang menyiksa seorang mukmin sampai dia mati? Tentu dosanya jauh lebih besar. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa dosa membunuh tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala antara hak keduanya ini tadi. Maka ketika Abdullah bin Abbas ditanya, bagaimana dengan seorang yang membunuh finnar? Kalau dia bertaubat, fa anna lahu taubat. Mana dia bisa bertaubat? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan ulama tentang masalah dosa membunuh. Yang jelas dosa membunuh, apalagi yang dibunuh seorang mukmin, apalagi mukmin seorang alim. Apalagi dia seorang nabi.
maka dia mencapai dosa yang sangat besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, kekal di dalam neraka karena dihukumnya apa? Kufur. Akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini perlu kita sampaikan dan perlu kita pahami karena ketika sedikit ilmu, lemahnya iman, akhlak sudah rusak seperti hari sekarang ini, kemungkinan terjadinya pembunuhan sangat besar. Seorang kalau sudah kalap, kemudian katakanlah dia lupa, digoda oleh setan, ditarik cuman karena persengketaan sedikit, dendam membara dalam dadanya, dibunuhnya orang. Bahkan banyak orang yang berbangga dengan membunuh seorang mukmin. Itu yang pertama, khatarud dzunub, bahaya dosa, khususnya membunuh. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah ini, dengan hadis yang kita bacakan ini tadi, itu adalah bahayanya kalau seorang itu memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Sebagaimana ketika si pembunuh ini datang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang kepada seorang rahib ahli ibadah, lalu bertanya bahwa dirinya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah baginya ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena si ahli ibadah itu sekedar memandang dari kecemburuan dia dalam ibadahnya, maka dengan mudahnya dia memberikan fatwa tidak ada taubat bagi dirinya. Di sini isyarat bahayanya fatwa tanpa dasar ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang bicara atas agama Allah ini tanpa dasar ilmu. Di antara yang Allah haramkan adalah wa an taqulu 'ala Allahi bighairi ilmin, yaitu kamu berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, man afta bi futya bi ghairi sabatin fa ismuhu ala man afta. Barang siapa yang memberikan fatwa tanpa keteguhan fatwa, hanya fatwa itu sekedar pengolahan dari rakyunya, tidak betul-betul yakin terhadap fatwanya bahwa itu adalah ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini banyak sekali dalil, sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga selain keduanya. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah la yantazi'u ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan di tempat tersebut seorang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia ini mengambil pemimpin yang bodoh. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hadis itu sudah terjadi. Itu keajaiban hadis Rasulullah SAW. Kejujuran kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Hari ini apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW telah terjadi. Dengan kenyataan yang kita lihat di masyarakat kaum muslimin. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh mereka para ulama atau da'i ilallah atau pemimpin mereka dalam urusan agama, tidak kita jumpai kecuali mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu yang berdasar Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu banyak kita jumpai pelawak ganti profesi menjadi seorang da'i, akhirnya melawaknya itu tadi dihiasi dengan agama untuk melucu di depan orang, kemudian sukseslah apa yang dia inginkan. Tidak ada satu dalil yang keluar kecuali dalil yang biasa dihafal, itu pun ditarik ke sana kemari untuk membuat manusia tertawa. Kalau sudah ada tepuk tangan, manusia mengangguk, meriah dan seterusnya, selesai. Itulah dakwah. Dan itu yang diagung-agungkan oleh manusia, diundang ke sana kemari dengan biaya yang besar, ditayangkan di tayangan-tayangan televisi dan seterusnya. Model-model seperti itu, ru'usan juhal. Bukan membimbing manusia kepada ilmu supaya dia takut kepada Allah, diajari bagaimana ibadah yang benar, diberitahu tentang bahayanya kesyirikan, bahayanya bid'ah, bagaimana Islam yang benar, apa maknanya dan seterusnya. Tidak. Sehingga orang yang biasa hadir di majelis dia tidak bertambah kecuali sekedar senang-senang saja.
Kenyataan hari ini. Penyanyi berubah jadi dai. Penjahat. Yang dulu pembunuh, katakanlah. Sebagaimana ini tadi. Tidak diketahui kemana taubatnya, kemudian kemana belajarnya. Tahu-tahu sudah muncul di hadapan halayak ramai. Dengan menggunakan sorban barangkali, dengan tasbihnya yang besar. Berdakwah di hadapan manusia. Hari ini betul-betul terjadi semacam itu. Warafiddin rahimani warahimakumullah. Fatwa tanpa dasar al-ilm. Sehingga ketika kondisi semacam itu, sebagaimana yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, ketika yang diangkat pemimpin oleh mereka sudah orang-orang semacam itu, fasu'ilu. Kalau kita mau belajar terhadap kenyataan kaum muslimin hari ini, kenapa kok mayoritas kaum muslimin tersesat? Karena peran dai-dai yang seperti ini tadi. Sehingga sampai hadis Nabi dilecehkan. Dikatakan ini qala Rasulullah SAW, saya nggak ikut, nggak paham itu. Tidak mau dikasih ayat Quran, tidak mau dikasih hadis Nabi, saya nggak mau dalil-dalil itu, nggak paham saya. Yang penting saya nurut sama kiai saya, pahalanya 60 derajat berapa dengan hitungan-hitungan yang berbeda-beda. Cukup. Seperti itu gantungan ibadahnya seorang muslim. Nah, kalau kita mau mencari model-model orang semacam ini banyak sekali. Sehingga seorang dai atau seorang mubalik, katakanlah atau kiai itu justru mendoktrin muridnya untuk mengakui 100% tanpa boleh menawar bahwa apa yang diajarkan oleh dirinya itu adalah hak dan barakah. Sehingga santri katakanlah keluar dari pesantren yang katanya bagus, besar, mewah dan seterusnya, tidak ada ilmu yang dia pegang kecuali ucapan kiainya. Begitu ditanya mana dalilnya, mana hadisnya, begitulah kiai saya. Orang kalau menurut kiai selamat, kalau menyelisih kiai kualat, selesai. Jadi kadang-kadang kalimatul haq digunakan untuk perkara yang batil. Orang yang mau mengikuti petunjuk ulama, dia akan selamat. Barang siapa menyelisih ulama, maka dia akan tersesat. Itu betul. Tapi kemudian membawa makna alim minal ulama itu kepada versinya masing-masing. Karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, al-ulama warathatun anbiya. Bahwasanya ulama yang benar itu adalah pewarisnya para nabi. Sedang nabi apa? Wal anbiya la yuwarisuna dirham wala dinar. Dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, bukan dirham yang diwariskan. Kalau ulama ngertinya tentang bagaimana cari maisha yang bagus, sehingga begitu keluar pesantren dari pengusaha besar, kemudian berfatwa dan seterusnya, itu ilmunya dari pesantrennya, itu bukan pewarisnya para nabi. Walakin yuwarrisunal ilma, tetapi para nabi itu warisannya adalah ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan ulama, warisan para nabi yang berbentuk ilmu tadi, maka akhadha bihadzin wafir, dia sudah mengambil bagian yang mencukupinya. Jadi ulama seperti itu. Kan Allah mensifati ulama itu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang bisa takut dengan takut yang benar kepada Allah di antara hamba-hambanya ini adalah apa? Al-ulama. Ayat fatwa tanpa dasar ilmu. Sebagaimana si rahib tadi berfatwa tanpa dasar ilmu, membuat orang yang mau bertaubat terhalang dari taubatnya. Karena fatwanya tanpa dasar ilmu. Dia yang sudah jujur ingin bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya membunuh 99 jiwa, datang kepada si rahib ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sekedar ahli ibadah, cemburunya kalau melihat ibadah diselisih oleh orang lain tanpa pertimbangan dan ukuran ilmu, maka dia berfatwa tidak ada taubat bagimu. Karena dalam pikiran si rahib tadi, orang ini sudah membunuh 99 jiwa. Alangkah besarnya dosanya, sungguh jelek dia. Mana pantas dia diterima taubatnya oleh Allah. Sekedar dengan perasaannya sebagai ahli ibadah, keluarlah fatwa tidak ada taubat bagimu. Karena tidak ada taubat, dibunuh sekalian. Akibat fatwanya yang salah, dia sendiri menjadi korban fatwanya, orang lain menjadi tersesat dengan sebab apa? Fatwanya. Kembali kita tegaskan bahwa hari ini hal itu sudah terjadi. Kalau dulu di setiap masjid pada zaman sahabat tabi'in, itu yang jadi imam adalah seorang yang alim, yang berani naik mimbar adalah seorang yang punya ilmu, katakanlah menyampaikan ke tengah umat. Hari ini itu sekedar untuk seperti latihan. Kadang baca ayat sekedar yang artinya, baca yang artinya mana ayatnya.
itu hadis yang maksudnya. Begitu tak terus. Begitu sekali baca ayat Quran, Masya Allah, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Banyak seperti itu. Itu kebenaran kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita menyadari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW sudah terjadi sekarang di zaman kita hidup ini, kita harus betul-betul hati-hati. Kita harus betul-betul menjaga diri. Jangan sampai kita mengambil sesuatu kecuali kita tahu betul bahwa ini ada ilmunya. Sehingga kita tidak menjadi korban dari para penjajah kesesatan yang sekarang bebas berkeliaran di tengah-tengah manusia. Coba, ikhwan fillah rahimani wa rahimah, kita pikir. Ketika muncul nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad, kaum muslimin itu mestinya sudah paham dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah bahwa nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Begitu muncul katakanlah ini si kadzab dajjal ini, Mirza Ghulam Ahmad ini, kok juga berduyun-duyun orang mengikutinya. Bahkan orang yang pertama beriman kepadanya karena disiksa, diperangi oleh kaum muslimin, disiksa sampai ada yang dikubur, dibunuh, dikubur. Apa jawabnya si Mirza Ghulam Ahmad? Begitulah sifat para nabi dan sahabatnya yang pertama kali masuk ke dalam agamanya. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana yang lainnya dulu disiksa seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Ahmadiyah Qadiyah itu bukan muslim. Bahkan janganlah kita dari itu jauh di masa sahabat. Ketika Musailamah al-Kadzdzab mendakwahkan dirinya nubuwah, bahkan sebelumnya ada pula orang-orang yang tertipu dengan kelicikannya, lalu mengikutinya tanpa dasar ilmu, kemudian disesatkan olehnya. Nah, hari ini lebih samar. Kenapa? Kalau dulu pijakan ilmu jelas, hari ini ilmu itu hampir hilang. Perhatian kaum muslimin terhadap ilmu itu, Masya Allah, sedikit sekali dari 100% kehidupannya. Kalau kita nilai paling nggak ada 0 berapa persennya perhatiannya terhadap ilmu. Seperti itu. Kemudian dalil yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu jelas hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga selainnya kabar dari Nabi SAW. Ingat, kalau dari Nabi kita katakan kabar, nggak boleh ini Nabi SAW telah meramalkan, nggak boleh. Karena Nabi itu bukan paranormal. Jadi yang datang dari Nabi itu kabar, bukan ramalan. Kadang ada salah lisan mengatakan Nabi telah meramalkan akan terjadi. Enggak boleh, Nabi enggak meramal. Nabi itu menyampaikan wahyu dari Allah, itu kabar dari Allah disampaikan. Bukan ramalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ Allah menghabarkan bahwasanya Rasulullah menghabarkan bahwasanya Allah tidak mencabut ilmu itu sekali cabut, hilang manusia bodoh semua, tidak. Tapi dengan diwafatkannya orang-orang yang diberi ilmu di kalangan mereka. Karena itu adalah tempatnya ilmu kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tidak ada si alim yang menunggui mereka, dan tidak ada rotar akan terjadi. Diangkatlah pemimpin-pemimpin yang bodoh tadi, sekedar karena gelarnya Panja, SAG misalnya, atau LC 2 kali menjadi MA, apa tambah lagi doktor dan seterusnya, tanpa kemudian diukur bagaimana ilmu yang sesungguhnya. Kadang-kadang yang lebih mengenaskan lagi, bagaimana dia sarjana agama jurusan syariah, fa'il saja tidak tahu. Bagaimana dia akan menentukan kaidah usul fikih padahal dia sarjana syariah. Jadi sekedar manusia itu diberi bangga dengan nilai A+, dengan gelar yang ada, tanpa lagi istimewa perhatian dengan ilmu. Apakah saya itu layak memegang ini? Sehingga dengan sebab itu, apalagi mencari hal semacam itu sekedar untuk memburu dunia, ya wajar. Kemudian kalau sebagaimana yang katakan Nabi SAW, justru keberadaan orang-orang semacam itu lebih menimbulkan fitnah terhadap masyarakat kaum muslimin. Karena orang muslim saking bodohnya itu menganggap kalau sudah punya gelar kuliah di bangku agama, SAG misalkan, sudah berarti itu alim. Masa jadi sarjana kalau nggak ngerti? Itu pikirnya orang umum. Nah ternyata dia nggak ngerti betul. Tapi karena gengsi dia punya S sama AG tadi, akhirnya dia harus memaksakan diri berfatwa. Lalu, musibah konfidin rahimah. Kan itu musibah yang jahma, yang betul-betul musibah bagi kaum muslimin, itu hakikatnya adalah wafatul ulama, wafatnya para ulama.
kita ditinggal, seolah-olah ditinggal oleh ilmu. Jabatan duniawiyah banyak orang yang memperebutkannya. Tapi kalau si alim yang meninggal, siapa? Kalau dia memaksakan duduk di situ, kalau umat tidak ridho, akan dilengserkan secara hukum haliyah. Karena itu ulama kita mengatakan dengan kaidah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian jika kalian jujur. Hatta seorang yang mendakwakan dirinya alim akan diuji oleh manusia secara umum dengan keadaan mereka. Apabila ilmunya bertahan betul-betul dengan Quran dan Sunnah, dia tidak bergeming dari ilmunya tadi dengan prinsip yang kokoh, maka dia betul-betul orang yang diberi rezeki ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ilmunya angin-anginan, sekedar untuk memburu kepentingan dunia, saat ini berfatwa A karena kondisi berubah akhirnya menjadi B, begitu berubah jadi C terus, tanpa ada kepastian satu dari apa yang dia ucapkan. Nah, akhir zaman. Karena itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengenal bahwasanya kita ini harus mengikuti sunnah, dan sunnah itu demikian indahnya, demikian ilmiahnya, maka jangan kita berjalan kecuali dengan bimbingan seorang alim, dengan bimbingan ilmu, sehingga kita betul-betul berada di pangkuan sunnah Rasulullah SAW yang itu betul-betul hadir dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua masalah ini, hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, tentang kisah safarnya sebagian sahabat. Sebagian sahabat ini safar. Di antara kami ada yang ikhtilaf, mimpi jinabat. Padahal dia terkena batu, luka di kepalanya. Sudah luka di kepalanya, mimpi lagi jinabat. Harus berkewajiban apa? Mandi. Fasalah sahabahu, maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang menyertainya dalam perjalanan, halli min rukhsatin isti'malil ma, apakah saya memiliki keringanan dalam menggunakan air, dalam arti saya boleh tidak menggunakan air? Faqalu, spontan mereka menjawab, la wa anta qadirun al ma, tidak ada keringanan bagimu sedang kamu mampu pakai air. Fasalah, lalu mandi, famata, mati. Luka menganga di kepalanya, mandi jinabat keramas, mati dengan sebab mandi tadi. Fabalagha dzalikal khabar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka sahabat kami telah menyebabkan orang ini mati, maka Allah sangat memburukkan perbuatan mereka. Ala yas'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Innama sifa'al iyyi as-su'al, hanyalah obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, jadi hasan kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Perhatikan hadis ini, ikhwan fillah rahiman. Bahayanya fatwa tanpa dasar ilmu. Seorang yang terluka di kepalanya dengan luka yang parah karena dia terjatuhan batu. Lalu kemudian dia jinabat, mestinya dia cukup dengan tayamum katakanlah, minta fatwa kepada sahabat-sahabatnya. Begitu spontan sahabatnya mengatakan tidak ada keringanan bagimu sedang kamu mampu pakai air, mandilah dia dengan luka seperti itu, dengan sebab fatwa untuk mandi tadi dia mati. Mahdzar, fatwa tanpa dasar ilmu. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ulamaul Islam, ahli sunnah wal jamaah berijma', bersepakat, ittifaq, haram dengan keharaman yang sangat besar, bahkan dosanya bisa lebih besar dari syirik secara mahbah, berfatwa tanpa dasar ilmu. Itu para imam ketika meninggal menjelang wafatnya menangis. Bagaimana Imam Malik ketika ditanya mayit ya imam, apa yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, andaikan aku dulu tidak berfatwa dengan ra'yu saya dari ijtihad yang sudah dilakukan. Dan itu ijtihad yang kalau tak salah, kalau dia mustahil mendapatkan satu pahala. Tapi begitu takutnya seorang ahli ilmu, penyesalannya yang besar kalau sudah dia terlanjur berijtihad, khawatir termasuk berbicara dalam agama Allah tanpa dasar ilmu. Bahkan madarat yang paling besar, musibah yang paling besar yang membuat manusia ini rusak, itu adalah munculnya fatwa-fatwa tanpa dasar ilmu. Coba kadang-kadang fatwa bahwa
tentang Ramadan, katakanlah, itu banyak sekali perkara-perkara yang tidak ada ilmunya sama sekali. Masuk Ramadan harus mandi sebagaimana mandi jinabat. Bahkan Ramadan tidak boleh jinabat. Barang siapa di siang hari Ramadan dia katakanlah menjelang subuh dalam keadaan jinabat atau siang hari mimpi katakanlah berjinabat, batal puasanya. Hukum-hukum seperti itu kadang berjalan di tengah-tengah masyarakat tanpa ada yang mau merubahnya, dan mereka enggan untuk dirubah, padahal kalau dirujukkan kepada syar'i tidak ada dalilnya sama sekali. Itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahaya ini. Fatwa tanpa dasar ilmu. Karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana asar dari Mujahid dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa inabau wa abba, ya, wa inabau wa fakihatau wa abba, wa fakihatau wa abba. Ditanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa makna abban? Maka beliau gemetar lalu mengatakan, ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tukillani idza qultu ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungi diriku, bumi mana yang mau aku gunakan untuk berpijak kalau sampai aku berkata tentang ayat Allah yang aku tidak tahu ilmunya. Itu zuhudnya dan tawarruknya dan khawatirnya salaful ummah dari ashabi Rasulullah SAW kalau sampai berbicara tentang penafsiran ayat Allah tanpa dasar ilmu. Karena itu Abdullah ibn Umar ketika berjalan, dihadang dia seorang badui, bertanya, anta Abdullah ibn Umar? Apakah kamu Abdullah bin Umar? Na'am, ana Abdullah bin Umar. Kemudian si badui tadi mengatakan, saya mau bertanya kepadamu, berilah fatwaku. Hal tarisal amatu? Apakah mewarisi amah? Tidak, katakanlah. Ke Abdullah ibn Umar mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Idhabu ila al-Madinah, pergilah kamu ke kota Madinah. Al-ulama fihi, bertanyalah kepada para ulama yang ada di dalamnya. Tawallah, berpaliklah. Begitu baru dia berpaling, didatangi si badui tadi, dipegang tangannya, diciumnya. Apa kata orang badui tadi? Semoga Allah merahmati Abdullah ibn Umar, seorang alim. Dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, dia katakan saya tidak tahu. Masya Allah. Itu Abdullah ibn Umar, seorang alim ulama sahabat. Kalau memang dia tidak tahu tentang suatu masalah, dia katakan saya tidak tahu. Bukan kemudian merekayasa mencari dan seterusnya, kemudian malu untuk menyampaikan kalimat la a'lam, aku tidak tahu, au la adri. Sebagaimana para tabi'in juga demikian. Sampai ketika ditanya salah seorang alim dari ulama Irak tentang sesuatu, lalu dia mengatakan saya tidak tahu, la a'lam. Lalu si penanya mengatakan, apakah kamu tidak tahu padahal kamu adalah alimnya ahli Irak ini? Apa kamu tidak malu mengatakan saya tidak tahu padahal kamu alimnya ahli Irak ini? Faqala, maka dia menjawab, fa innal malaikata la yastahi ayyaqul, sesungguhnya para malaikat itu tidak malu untuk mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, sesungguhnya maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Kenapa saya harus malu? Malaikat saja tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Dan sebagian ulama mengatakan kalimatul la adri nisful ilmi. Kalimat la adri itu separuh ilmu. Kan termasuk fikih seseorang. Tanda bahwa orang ini faqih dan tanda orang ini jahil itu diukur dari dua hal. Kalau seorang itu faqih, ketika paham dalam urusan din, dia memang betul-betul punya ilmu. Ketika ditanya tentang sesuatu yang dia memang tidak tahu, dia akan dengan entengnya, dengan mudahnya, dengan ringannya dia mengatakan la adri, saya enggak ngerti, wallahu a'lam. Adapun tanda bahwa orang ini tidak punya ilmu, sekedar iddia, pengakuan bahwa dia punya ilmu, itu ketika ditanya atau ketika dia mengajar dan seterusnya, itu kasratul masail.
mencari-cari permasalahan untuk mengesankan dirinya bahwa dia adalah alim. Yang justru bagi orang yang punya sedikit ilmu memahami bahwa apa yang disampaikan itu sebagai dalil bahwa dia hakikatnya tidak punya ilmu. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau yang sangat bagus, Ilamul Muwaqqi'in, tentang bahayanya berfatwa tanpa dasar ilmu. Karena itu berkaitan dengan hadis pembunuh 99 jiwa tadi, yang kemudian bertanya kepada manusia tentang a'lamu ahlil ard, kita juga pahami bahwa manusia ini sebenarnya yang paling dia butuhkan dari orang lain adalah orang yang alim. Kan itu hajatun nasi ila alimin hajatan masak. Kebutuhan manusia dengan wujudnya seorang alim itu adalah kebutuhan yang sangat primer. Nggak bisa tanpa si alim manusia itu sesat. Kan itu ketika orang yang membunuh 99 jiwa ini mau bertaubat kepada Allah, dia bertanya kepada manusia, "Dullani ala a'lami ahlil ardh." Tunjukkan kepadaku mana orang yang paling alim di muka bumi ini. Tapi ketika dia ingin baik, ketika dia ingin bertaubat, ketika dia menyesali dosanya, siapa yang dicari? Bukan ahli ibadah, bukan tokoh masyarakat, bukan pejabat, tapi mana yang paling punya ilmu di kalangan manusia ini. Itu menunjukkan butuhnya manusia kepada ilmu. Dengan pembawa ilmu, itu adalah kebutuhan yang sangat tidak bisa ditawar. Karena itu Syekhul Islam menyatakan bahwa andaikan manusia ini diukur kepada dirinya, butuh dia kepada risalah Rasulullah SAW itu lebih daripada butuh dia kepada makan dan minum. Coba itu renungi kalimat emas. Butuhnya kita kepada risalah, kepada ilmu yang datang dari Nabi lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Sekalipun mayoritas manusia tertipu dalam masalah ini. Nah, kata saya bisa. Karena seorang yang tidak mendapatkan makan dan minum, akhir dari semua itu adalah mati jasadnya. Adapun seorang yang tidak mengalir dalam tubuhnya risalah Rasulullah, ilmu yang datang dari sunnah Nabi SAW, dia mati sekalipun dia hidup berkentayangan di kalangan manusia. Kalau hidupnya saja sudah mati, bagaimana matinya? Karena itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang paling merugikan dan memudaratkan agama ini adalah adanya orang-orang bodoh yang tidak perhatian terhadap ilmu. Penyakit, merugikan agama, merusak, ngeruweti, nyepet-nyepeti motor, katakanlah bahasa Jawa. Masya Allah. Jadi kadang sudah beribadah semangat dan seterusnya, ditegur dengan ilmu sudah tidak mau, merasa dirinya paling enak, paling nikmat. Coba orang itu kalau sudah dengan perasaannya sampai kepada puncak kesesatannya, justru di situ dia menyimpulkan inilah puncak kebenaran dan kenikmatan. Mimpi bertemu Allah, bahkan sampai menganggap dirinya itu adalah Allah. La haula wala quwwata. Tidak ada itu di dunia binatang. Tidak ada satu binatang pun mendakwakan bahwa Allah telah bersatu dengan dirinya. Tidak ada. Cuman makhluk yang namanya manusia ini. Jadi manusia itu bisa lebih tersesat, lebih hebat kesesatannya daripada setan yang dulu memperakasainya. Sehingga setan nggak perlu capek-capek, katakanlah kalau bahasa kita, konyolan gitu. Sekarang itu masalah, apalagi ketika ilmu sudah ditinggalkan, mudah sekali manusia itu tersesat. Kadang dia mempertimbangkan permasalahan itu bukan kembali kepada ilmu, dipikir, direnungi. Bagaimana ya? Kayaknya dari sisi ini boleh. Begitu, toh. Kemudian disimpulkan sendiri, diamalkan. Ini ilmunya ahli bidah. Sebagaimana Khawarij menyimpulkan perbuatannya, kesimpulan sendiri. Dinasihati para sahabat, enggak didengarkan. Bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Sudah disimpulkan. Dilihat si fulan, enggak berhukum dengan hukum Allah. Ali dan Muawiyah bersepakat mengangkat manusia berhasil. Berarti dia telah membuat hukum manusia di dalam agama Allah. Kafirlah kedua orang ini. Loh, orang-orang pada ridho, kafir mereka semuanya. Karena mereka sudah kafir, pemimpinnya kafir, berjihad melawan mereka. Fadilah yang besar, surganya Allah ada di hadapan kita. Masya Allah. Maka ketika mereka datang merengsek masuk ke rumahnya Utsman alaihissalam, radhiyallahu anhu, Khalifah Rasulullah SAW,
Ditikamnya Utsman ini bertubi-tubi sampai ditusuknya tubuh Utsman sampai beliau jatuh bersimbah darah. Semua itu mereka lakukan dengan mengharap ridhonya Allah dan pahala yang besar di sisi Allah. Bagaimana seorang penjahat membunuh orang terbaik dari umat pada saat itu, kemudian dia yaftagi biha wajh Allah, mengharap pahala dari Allah. Wala haula wala quwata. Ada lagi kebodohan yang lebih dari itu? Kenapa kemudian masih ditiru hari ini? Dengan tidak mau merujuk kepada ulama, lalu mengangkat ulama-ulamaan, sehingga mayoritas manusia mengangkat bahwasanya Usama ibn Laden adalah alim, lebih alim dari Bin Baz. Akhirnya fatwanya adalah fatwa emas. Begitu mengucapkan kalimat, tumbuhlah amalan yang berbentuk mencoreng Islam, mengesankan Islam adalah kekerasan semata. Arwajidah. Orang-orang bodoh ikut campur dalam urusan agama. Penyakit, kata lukanya betul. Jadi membuat kaum muslimin ini susah, membuat kaum muslimin terancam, keamanannya retak dan seterusnya. Perilaku orang-orang seperti itu. Meninggalkan fatwa ulama, bahkan mengkafirkan ulama, mengatakan para ulama itu adalah para budaknya penguasa. Taunya cuma celana dalam perempuan, haid dan nifas. Nggak ngerti masalah jihad, tinggalkan saja. Ibn Baz itu buta kok, begitu katanya. Lalu mengangkat Usama ibn Laden jadi pahlawan top, orang alim, katakan, padahal ilmunya itu nggak ada. Mana bukunya Usama? Kecuali sekedar buku yang memompa untuk melakukan apa? Tindakan-tindakan teror. Terjadi di negeri kita ini, orang-orang yang mengagungkan seperti itu membelanya, lalu dengan memelas mengatakan saya juga manhajnya salah kok. Seperti itu. Wala haula wala quwata. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa saya sampaikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia menunjukkan kepada sirahu, ketika kebodohan sudah merajalela di kalangan manusia, manusia ini tidak bisa menilai dan membedakan mana alim, mana jahil. Ketika ditanya sama orang ini, fadullani ala ahlami ahli al-ard, tunjukkan kepadaku mana yang paling alim di muka bumi ini. Fadalla ala rahibin, ditunjukkan kepada ahli ibadah. Manusia ini tertipu dengan bentuk ibadahnya. Dengan dia di masjid tekun, bawa tasbih, pokoknya khusyuk, khudu ibadahnya Masya Allah, dianggap itulah alim. Padahal dia jahil, bal ajhalun nas, bahkan paling bodohnya manusia. Dari sini bisa kita dapatkan fadilah alim daripada ahli ibadah. Bahkan kalau kita bandingkan satu alim dengan 1000 ahli ibadah, masih lebih mulia satu alim tadi. Karena dengan ilmu orang terbimbing kepada surga. Enggak pernah Nabi SAW mengatakan bahwasanya surga itu bisa diraih kecuali dengan ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu dengan ilmu. Orang mau menjadi orang yang bertakwa dengan ilmu. Orang bisa mendapatkan iman dengan ilmu. Orang bisa benar ibadahnya dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Kita tidak pernah meragukan bagaimana kesungguhan dan kesemangatan orang-orang Khawarij di dalam beribadah. Sehingga ketika Abu Bakar lewat suatu lembah, dia sampai kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat di lembah tadi ada seorang yang cekung matanya ke dalam, keningnya demikian juga di dahinya ini tebal, hitam. Rambutnya kusut, pakaiannya sudah usang, ruku sujud dengan khusyuknya, beribadah kepada Allah. Maka Nabi SAW man qatala zal, siapa yang mau membunuh orang itu? Berangkatlah Abu Bakar, menguluskan pedangnya, dijumpai sedang sujud, balik dia. Ya Rasulullah, bagaimana saya membunuh orang yang sedang sujud? Man qatala zal, siapa yang membunuh orang itu? Berangkat umat, dijumpai lagi sujud seperti itu pula. Dalam riwayat yang lain, orang inilah yang menggugat pembagian ghanimah Rasulullah SAW. Ketika Nabi membagi ghanimah, kemudian dengan pandangannya, dengan cernaannya, dengan pikirannya, dia menilai nggak adil. Dorongan kebodohannya mengungkapkan dengan lisannya, "I'dil ya Muhammad." Adalah wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wallahi innahu lakismatun la yuradu biha wajh Allah. Demi Allah, itu pembagian yang tidak dikehendaki dengannya wajah Allah. Nabinya digugat. Marah Rasulullah SAW. Andaikan aku dihukumi tidak adil, maka siapa lagi yang akan berbuat adil di muka bumi ini? Karena Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Padahal aku ini kepercayaan zat yang ada di langit. Datang Khalid bin Walid, dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab, ya Rasulullah,
adrib unuqah. Biar ya Nabi saya penggal orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, la'allahu yusalli. Jangan, barangkali dia sedang lagi masih sholat. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, saya khruju min zi'zi'i hada qaumun. Akan muncul dari keturunan orang ini, dari sulbinya orang ini nanti satu kaum. Takhiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian merasa kecil salat kalian dibanding salat mereka. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Puasa kalian dibanding puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Quran tidak sampai ke kerongkongannya, ilmunya ilmun lisani, tidak sampai ke hatinya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Melesat dari agama mereka itu seperti anak panah keluar dari busurnya. Khawarij. Coba seku ahli ibadah sampai sininya tebal, kartunya tebal, kapalan katakanlah. Ahli ibadah, tapi dihukumi Nabi dengan hukum seperti ini. Kenapa? Karena dibangun di atas kebodohan, bukan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang semacam ini yang banyak menipu manusia. Maka ketika ada orang butuh kepada si alim, manusia yang tahu menurut pikiran mereka ditunjukkan kepada ahli ibadah. Dianggap orang yang tekun beribadah di masjid terus tidak pernah keluar, itu ahli ibadah atau ahli ilmi yang punya ilmu. Tidak. Belum tentu orang yang tekun beribadah berarti dia punya ilmu. Karena itu ilmu adalah ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, dia akan bermanfaat untuk dirinya dan kepada saudaranya kaum muslim. Mengukur segala sesuatu adalah dengan patokan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menjumpai seorang yang seperti itu, surahnya ahli ibadah, khusyuk dan seterusnya, kemudian berceramah di hadapan manusia, tapi tidak pernah menyampaikan dalil dari Al-Quran, sekedar memeras pikirannya dan seterusnya, ketahuilah itu adalah fitnah untuk manusia yang lain. Bahaya fatwa tanpa dasar ilmu, bahaya kita ini kalau ditinggalkan alim minal ulama, kemudian bahaya kebodohan yang menyebar di tengah masyarakat, sehingga menilai siapa alim dan siapa yang jahil menjadi iltibas samar di kalangan manusia ini. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan sore kali ini, dan faedah yang lain insyaallah masih banyak. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan ini. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Apa yang diterapkan tadi cukup menarik sekali tentang hayanya membunuh atau dosa besar. Yang saya tanyakan, membunuh secara yang hak itu seperti apa? Karena tadi asbabul nuzul dari membunuh itu ada yang harta, ada yang wanita, ada juga yang tahta. Tapi ada pembunuhan juga yang sisi-sisi politik. Yang terakhir ini, ketika Ali bin Abi Thalib itu dibunuh atau Utsman bin Affan dibunuh, dengan pemahaman mereka seperti itu. Barangkali kita juga bisa satu saat nanti Ustaz Abu Amam ini begitu besar, begitu hebatnya memberantas masalah kebid'ahan, kemudian di antara kita kalangan ini melihat Ustaz Abu Amam melakukan apa yang diomongkan itu bisa jadi malah sebaliknya akan membunuh Abu Amam sendiri. Seperti itu. Jadi yang hak itu seperti apa menurut itu? Satu itu. Yang kedua, saya punya persoalan masih ragu-ragu tentang mengikuti sunnah tarawih, terutama sunnah witir yang terakhir, karena dilakukan 3 rakaat 2 salam. Apakah ini ada sanksinya atau tidak? Seperti itu. Jadi ada 2 pertanyaan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang masalah membunuh, itu kita ini diharamkan membunuh jiwa ini kayak apapun illa bil haq, kecuali dengan hak. Yang dimaknakan dengan hak itu kalau ada izin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Semisal, misalkan ada seorang membunuh orang muslim, maka terjadi padanya qisas. Qisas itu hukum balasan. Maka orang yang membunuh, kisahnya aja dari bunuh. Apabila wali dari yang terbunuh menuntut supaya si pembunuh tadi dibunuh, berarti Islam mengizinkan dia untuk dibunuh. Atau misalkan juga seorang yang berada di dalam peperangan,
sekalipun tidak izin membunuh dalam hal itu, tetapi resiko dari peperangan itu terjadi pembunuhan, maka seorang kalau berperang katakanlah, sehingga bertemu dengan musuhnya kemudian harus membunuhnya, karena kalau tidak dia dibunuh duluan katakanlah, maka ini juga membunuh yang diizinkan, artinya tidak diancam dengan azab seperti itu tadi. Atau juga misalkan seorang yang di rumah kemudian kedatangan perampok yang mau merampok hartanya atau mau mengambil kehormatannya, lalu dia membela diri, menjaga hartanya, kemudian berperang sampai akhirnya perampok itu terbunuh oleh dia, maka ini diizinkan oleh syar'i. Dan contoh-contoh yang lainnya seperti hukuman, merajam, ya, dan seterusnya yang dibolehkan oleh syar'i. Atau mungkin orang ini katakanlah membuat kerusuhan seperti kaum teroris misalkan, yang itu dalam Islam hukumnya jelas, kemudian ditangkap oleh pemerintah, kemudian pemerintah menetapkan hukum bungu bagi mereka, itu hak diizinkan oleh Islam karena dia membuat keresahan dengan patokan-patokan yang sudah diatur oleh al-Islam. Adapun kalau membunuh katakanlah sembarangan, atau mungkin sekedar dia kan orang kafir halal darahnya, kemudian di tengah jalan tahu-tahu bawa celurit kantol ucok kemudian lari, ini termasuk membunuh yang keliru. Kenapa? Orang kafir sekalipun darahnya katakanlah tidak terjaga dengan Islam ini, tetapi membunuh mereka itu tidak boleh semena-mena. Ya, dalam peperangan atau barangkali dia katakanlah mau membunuh kita, bikin huru-hara, baru silakan. Tapi kalau dalam peperangan tentunya ada pemimpin untuk melakukan peperangan tadi dan semisalnya. Insyaallah dipahami, Pak. Kemudian tadi sedikit saya luruskan bahwa pembunuhan terhadap Ali itu bukan masalah politik, tapi itu adalah balas dendam. Jadi ketika Abdullah ibn Muljam itu berbincang-bincang dengan sisa-sisa Khawarij yang lain, mengingat korban-korban perang Nahrawah, yaitu penumpasan Ali terhadap kaum Khawarij, mengingat korbannya, teman-teman yang terbunuh, akhirnya membaralah dendamnya, mau menuntut balas terhadap ke arah saudaranya. Dibunuhlah Ali. Kemudian yang kedua tentang salat tarawih, khawanafiddin, salat tarawih, qiyamul lail, tahajud, witir satu, nggak ada bedanya. Karena mana salat witir itu salat ganjil. Maka dalam satu riwayat, ketika Nabi SAW sudah salat 8 rakaat atau 10 rakaat, dalam riwayat tadi fa'autara bima madha min rak'atin aw bi salasati rakaat. Maka Nabi SAW mengganjalkan jumlah yang telah berlalu dengan 1 rakaat atau dengan 3 rakaat. Jadi salat witir dalam istilah kita yang di akhir itu gunanya untuk mengganjilkan jumlah, sehingga salat malam itu seluruhnya berjumlah ganjil 11 atau 13. Kemudian yang afdal pelaksanaan salat malam yang disepakati ulama adalah 2 rakaat salam sampai kemudian ditutup dengan 1 rakaat salam. Maka barang siapa yang berwitir dengan 3 rakaat lalu kemudian dipisah dengan 2 salam, silahkan itu boleh, atau 3 rakaat dengan sekali salam boleh. Yang tidak boleh salat witir 3 rakaat kemudian ada tasawuf awal yang menyerupai maghrib, maka ini tidak boleh. Bisa dipahami, Pak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Belum maghrib ya? Apakah masih ada ampunan dosa dari Allah bagi seorang yang dengan sengaja membunuh ahlul bid'ah? Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Membunuh, kalau seorang itu karena melakukan perbuatan salah, dosa yang bentuknya membunuh, itu harus ada izin penguasa. Karena itu pada masa tersebarnya bid'ah dari kaul Jahmiyah dan juga irja yang disebarkan oleh Ja'ad ibn Dirham, maka pemimpin pada waktu itu yang menangkap Ja'ad bin Dirham, Ahlul Bid'ah, Ja'ad bin Dirham ini, ya, ditangkap oleh pemimpin Amirul Mukminin pada saat itu. Kemudian Amirul Mukminin menangkap Ja'ad bin Dirham untuk dihukumi kafir keluar dari Islam karena kebid'ahnya tadi, setelah minta fatwa kepada para ulama di negerinya. Ulama ahli sunnah menyimpulkan bahwa Ja'ad bin Dirham bid'ahnya sudah sampai derajat kufur, ditangkap. Diikatlah Ja'ad bin Dirham ini, dibawa ke salat Idul Adha. Maka Amirul Mukminin ini tadi berkhutbah di hadapan manusia. Ayyuhal muslimun dukhu duhayakum barakallahu fikum duhayakum. Wahai orang-orang yang beriman, sembelihlah korban-korban kalian, mudah-mudahan Allah memberkahi korban-korban kalian. Fa inni mudahhi Ja'ad bin Dirham. Saya akan berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Lalu kemudian disembelihlah Ja'ad bin Dirham. Nah, kalau yang menyembelih Amirul Mukminin enggak ada risiko, siapa yang mau menggugatnya? Tapi kalau yang di sana nangkep ahli bidah sendiri, habis menyembelih, datang polisi, dia sendiri yang ditangkap. Kasus. Karena itu pelaksanaan din, kalau tidak mengikuti aturan din, mesti bermadarat.
Kan kalau udah hukumannya dengan membunuh, karena itu hukuman kepada ahli bidah misalkan sampai derajat menurut pikiran kita itu membunuh, jangan kita berfikrah dengan pikiran khawarij. Beristiad sendiri, direkaya sendiri, dilakukan sendiri, jangan. Kalau memang ahli bidah ini bermadharat betul, laporkan kepada penguasa. Diterima syukur, yang enggak, ya kita sudah menanamkan amanah. Kita harus pahami negeri kita ini negeri yang bebas ahli bidah berkeliaran. Bagaimana kita mau membunuhnya dengan semena-mena? Nah, sedang hukumnya bukan hukum syar'i secara total. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Iktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan adalah perkara yang sangat agung yang disyariatkan dalam Islam, yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu merupakan amalan yang sangat bagus, bahkan kesempatan untuk mengintai datangnya malam Lailatul Qadar bagi orang-orang yang ingin mendapatkannya. Pada saat itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, berdiam diri di masjid, mengkhususkan diri untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mampu silahkan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masalah di semua masjid ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan cuma 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Kemudian satu pendapat yang lain di seluruh masjid kalangan kaum muslimin. Karena itu barang siapa yang tumakninah hanya di 3 masjid lalu dia tidak beritikaf, lalu dia menjumpai saudaranya beritikaf di masjid tersebut, hendaklah dia muliakan. Hendaklah dia, kalau dia memang bisa beri buka kepadanya, diberinya, dilayani dan seterusnya, karena dia mengamalkan suatu amalan yang afdal di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, insyaallah sampai di sini, kemudian persiapan untuk buka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.